Buat kalian semua yang mengklik video ini mungkin belum pernah mengenal gua, perkenalkan nama gue Willy Wang. Gue biasa dikenal sebagai seorang marketer tangguh. Mungkin beberapa kalian masih asing dengan muka gua, dan gua berhasil merubah kehidupan gue 180 derajat berkat Meta Ads itu sendiri. Dan gua akan bercerita kepada kalian kenapa konten ini ada. Dari gua kecil sampai gua besar, hidup gue selalu diremehkan oleh orang di sekeliling gua. Di sekolah juga gak pintar belajar. Gue itu memiliki daya tangkap yang lemah. Gue itu gak pernah dianggap keberadaannya ada oleh temen sekeliling gue. Gue itu berada di ambang rasa sakit. Kenapa hidup gue bisa seperti ini? Keluarga gue memperlakukan gue seperti orang yang bodoh sekali, yang gak punya power sama sekali. Dan sampai akhirnya gue berada di puncak titik. Gue gak bisa terima dengan keadaan gue, karena orang tua gue harus berjuang menghidupkan 6 anak termasuk gue, dimana hidup kita itu sangat berkekurangan. Gak punya uang, perginya motoran, sampai jas hujan gue bocor. Pernah makan ayam mati juga, pernah makan bakso tikus juga, karena gue hidupnya itu di daerah perkampungan. Jadi kalau lu nanya hidup perkampungannya seperti apa, lu lihat aja, lu datang ke pelosok-pelosok di daerah Senen, ya itulah gaya hidup gue di saat itu. Gue juga nggak bisa makan makanan sehat, walaupun orang tua gue juga selalu bilang nggak kaya nggak apa-apa, yang penting sehat. Pertanyaannya kan satu, jika gue mau sehat artinya gue harus punya banyak duit. Kalau enggak, gimana gue sehat? Makanan-makanan yang biasa gue makan pada saat subuh itu biasanya makanan sampah. Makannya cakwe, makannya lontong sayur, makannya nasi goreng, makannya ayam goreng fried chicken yang di daerah sekitar rumah gue, ya itu yang harganya murah tuh, 8.000 dapat dada. Gue juga nggak tahu itu sebenarnya ayam mati atau ayam segar. Ternyata ketika pada saat gue makan, orang bilang itu sebenarnya ayam mati yang lu makan. Di saat itu gue juga sempat berpikir, kok bisa ya hidup gue seperti ini. Gue juga iri bos lihat teman-teman gue punya handphone. Pada saat itu temen gue sempat nanya, handphone lo mana? Gue cuma bilang handphone gue itu ada di rumah, padahal nggak pernah punya handphone sama sekali. Jadi ketika gue pengen calling temen gue untuk nanya PR juga, ya gue melalui wartel gitu ya, warung telepon di zaman dulu, harus masukin logam-logam. Ya kurang lebih seperti itu kehidupan gue dan gambaran singkat. Dan karena dalam kehidupan gue gak pernah punya power, gue selalu diremehkan sama keluarga gue, selalu diremehkan sama teman-teman gue, rasa muak ini terus ada dalam hidup gue. Apa yang harus gue lakukan ketika gue diremehkan? Ternyata yang harus gue lakukan ialah sebuah pembuktian. Bagaimana caranya gue merubah kehidupan gue 180 derajat, dan bagaimana caranya gue bisa mendapatkan sebuah kendaraan untuk merubah kehidupan gue. Ternyata gue ketemunya Meta Ads, dan Meta Ads ini yang merubah kehidupan gue hingga gue di titik ini. Dan gue ingin membagikan sebuah 5 poin penting yang harus lo lakukan ketika lo diremehkan, supaya lo bisa keluar dari kehidupan lo yang kelam ini. Hal pertama yang harus lo lakukan kalau lo udah diremehkan, lo juga gak bisa apa-apa kan. Lo juga gak bisa punya power juga, karena memang lo itu berada di posisi paling bawah. Yang harus lo lakukan untuk mengubah itu semua, lo harus memiliki deadline. Dimana deadline itu gak usah panjang-panjang. Lo set deadline lo 6-1 tahun lo mau ngapain. Apa yang harus lo lakukan untuk merubah semuanya. Karena gak mungkin pada saat lo diremehkan itu gak ada sebabnya. Dalam 1 bulan lo mau ngapain, 3 bulan lo mau ngapain, 6 bulan lu udah harus achieve apa. Lu mulai aja semuanya itu dari hal sederhana. Nggak usah lu ngomong mau dapetin income 100 juta. Perbaikin diri lu dulu. Perbaikin apa yang harus lo lakukan. Habit lo, misalnya bangun siang, lu bangun lebih pagi. Lu itu males-malesan, lu mulai rajin olahraga. Karena menurut gua, lu tidak akan bisa mencapai apapun yang lo inginkan kalau lu nggak pernah memulai dari sesuatu yang kecil. Kalau lu belajar Atomic Habit, semua itu lu harus ubah pelan-pelan juga bos. Lu mau belajar finansial, ya lu nonton podcast dulu finansial setiap hari. Apa yang lu dapatkan? Jadi ibaratnya mau kaya itu gak usah buru-buru, set deadline pelan-pelan dulu. Di posisi gue saat itu, gue juga berpikir gue juga pengen cepet kaya. Gimana cara cepet kaya? Gak ada bos. Sebelum gue kenal Meta Ads, gue udah gagal 5 tahun berbisnis. Gue fokus di bisnis sepatu, gak dapet apa-apa juga, karena gue tahu satu kekurangan gue gak set goals gue. Dan sampai akhirnya bisnis gue gagal. Apa yang orang tua gue bilang? Bener kan kata mama? Coba dengerin mama dulu. Enggak kayak begitu gitu. Ketika lo gagal itu artinya lo itu lagi belajar. Pengalaman paling mahal ketika lo gagal, apa yang harus lo lakukan buat bangkit lagi? Lo udah tahu ketika lo gagal berbisnis ini, apa yang akan lo dapatkan dari society lo? Pasti meremehkan apa yang akan lo jalankan lagi. Karena pada dasarnya manusia itu suka hasil. Manusia pengen lihat hasilnya doang, progresnya gak mau lihat. Ya satu-satunya jalan ketika lo udah diremehkan begitu, udah tutup kuping aja, nggak usah didengerin. Selama lo tahu
hal yang lu lakuin itu bener, coba lu ubah pelan-pelan. Kalau memang lu harus kerja serabutan sama orang, go ahead, nggak masalah. Karena di posisi itu gue juga sempet kerja serabutan, sampai akhirnya uang itu gue tabung, baru gue belajar Meta Ads. Apakah pada saat gue kerja serabutan itu gue pengennya cepet kaya? Enggak juga. Gue pengen uang yang gue dapatkan dari kerja serabutan ini, apa yang bisa bikin gue bertumbuh dulu deh, cara pikir gue bener dulu deh, uangnya belakangan gak apa-apa. Makanya perjalanan bisnis gue ini gak secepat teman-teman gue, tapi kalau diadu pengalaman hidup gue sama mereka, ya tentu lebih dalam gue. Kenapa? Karena gue sudah melewati masa pahit itu tuh bertahun-tahun. Hal yang harus lo lakukan ketika lu sudah tahu ilmu ini, lakuin deadline-nya itu tuh 6-1 tahun aja dulu. Sampai pada akhirnya lu tuh gak pernah menyangka ternyata 1 tahun dari sekarang hidup lu itu berbeda dibandingkan sebelumnya. Poin kedua yang harus lo ketahui, ketika lo sudah men-setting goals lo itu 6-1 tahun, lo harus bisa memulai untuk bergerak. Apa yang akan terjadi sama hidup lo nantinya 5-10 tahun lagi? Lo mau yang kayak gimana? Lo harus mulai untuk setting itu menjadi seorang pemimpi. Kalau gua mungkin ngedengerin gitu ya, influencer tolol itu, lo gak harus bermimpi. Semua orang gak punya kesempatan buat jadi kaya. Ngapain gue dengerin yang kayak begitu, bos? Mending gua sekarang fokusnya lihat role model gue siapa, orang yang sudah terbukti sukses seperti apa, gue kejar aja seperti mereka. Kenapa gue harus mikir dan meratapi nasib gitu ya? Ini pertanyaan satu ke lo. Jika Tuhan itu maha baik, kenapa lo tidak membesarkan pemberian Tuhan dengan lo melakukan hal yang seharusnya menjadi kewajiban lo? Lakuin aja dulu. Tuhan udah kasih lo otak buat mimpi. Kenapa lo tidak melakukan itu? Jika Tuhan maha besar, seharusnya lo bisa bermimpi besar. Kenapa mimpi lo kecil? Tuhan kan juga udah bilang, kalau lu mau minta gue pasti kasih kok. Kenapa lu gak pernah minta? Jadi buat apa? Pertanyaannya, kalau lu hidup, lu tidak bisa memberikan impact buat diri lu sendiri, lu jangan berharap buat jadi orang kaya, karena gak ada gunanya juga. Jadi lu jangan heran gitu kalau keluarga lu meremehkan lu karena ketidakberdayaan lu. Jadi yang harus lo lakukan, lo mulai aja dulu. Lo harus membuat diri lo yang tadinya lo diremehin sama keluarga lo, hingga akhirnya lo bisa membuktikan bahwa mereka itu semua salah. Ini poin ketiga. Jika lu diremehkan, lu harus bisa memanfaatkan rasa sakit itu hingga lu menjadi orang yang paling jago di bidang lu. Kalau lu udah diremehin sama banyak orang dan keberadaan lu gak pernah dianggap ada, orang tua lu gak percaya sama lu, ya lu lakuin aja. Sebenarnya keluarga lu itu hanya butuh bukti. Jadi lu harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa ngomongan mereka salah. Gue bisa ngomong seperti ini karena apa? Karena gue udah pernah ngalamin masalah hidup gue tuh seperti itu. Orang tua gue melihat bisnis gue itu gagal 5 tahun. Akhirnya gue kerja serabutan. Gue gak punya pendapatan pasti. Kerja jadi freelance design. Wajar gitu kalau mereka meremehkan apa yang gue pengen. Tapi pada saat itu gue selalu bilang ke orang tua gue, suatu hari gue bakal jadi orang paling kaya. Kenapa gue bisa sepercaya itu? Karena ya namanya suara hati itu gak bisa bohong. Ketika lu sudah mendengar suara hati lu harus menjadi orang paling kaya, ya lo buktiin bahwa ngomongan mereka itu salah. Pada suatu hari gue akhirnya ketemu sama Meta Ads itu sendiri, dan gue mempelajari kurang lebih 9 bulan sampai akhirnya di bulan ke-9 itu gue bisa menghasilkan 1 juta pertama gue per hari. Apakah gue puas dengan kondisi seperti itu? Ya seenggaknya hidup gue tuh jauh lebih baik. Bisa menghasilkan 1 juta per hari, artinya 1 bulan itu gue bisa menghasilkan 30 juta. Ketika kepercayaan diri gue itu muncul, gue juga gak bakal mau 30 juta terus kan. Jadi akhirnya gue bisa menghasilkan 100 juta pertama gue. Singkat cerita, dari situ orang tua gue sudah bisa melihat bahwa proses yang gue jalankan sejauh ini itu membuahkan hasil. Orang tua tuh bukan gak percaya, tapi bagaimana caranya lu itu merespon apa yang orang tua lo ngomong. Kalau gue di posisi seperti itu, gue udah diremehin, gue gak mau dengerin kata-kata orang tua gue yang terkesan mengerdilkan gue, karena gue tahu mereka itu takut gue gagal. Mereka itu gak pengen gue itu tuh jatuh lagi. Ya wajar gitu. Tapi pertanyaan satu, jika gue diremehkan seperti itu, gue mungkin gak bakal menjadi William seperti sekarang. Makanya gue bisa sharing ke kalian ya, karena gue sudah berada di titik ini, dimana gue udah ngelewatin gitu banyak proses-proses hidup yang gak mengenakan gue. Gue bisa diremehkan sampai kayak begitu, ya wajar gitu. Ini semua masalah respon doang. Lu kalau misalnya lu tidak merespon itu dengan baik, ya lu jadi nothing. Lu makin jadi orang goblok lagi. Bullshit lah. Orang bilang buat dapat respect orang lain gak harus ada duit kok. Mana orang yang ngomong semua orang akan respect
itu kalau orangnya tuh punya duit. Lo itu harus kaya. Respect itu didapatkan dari orang yang paling kuat. Jadi lo gak usah dengerin orang-orang goblok yang ngomong gak ada duit tuh gak apa-apa lah, lo juga tetap dapat respect kok. Mana orangnya? Apakah benar dia dapat respect dari orang lain? Jangan-jangan yang respect sama mereka orang yang gak punya duit juga. Tapi orang berduit mah akan respect sama orang yang punya duit juga. Itu wajar. Jadi kesimpulannya di poin ini ya, lu harus menjadi orang yang paling jago. Jawab itu semua keluarga lu dengan bukti. Kalau lu paling jago, sudah pasti uang ikut lu. Nggak ada gitu kasusnya uang bakal mengikuti ke orang yang nggak punya value. Jadi makanya lu sekarang harus menjadi orang yang bervalue, orang yang dibutuhkan sama society untuk memberikan impact yang jauh lebih besar daripada hari ini. Ini ialah poin keempat yang paling sering orang anggap remeh. Lo itu harus sering mengglow up diri lo. Lo itu harus olahraga. Lo itu harus bisa mengasah skill public speaking lo. Kalau misalnya lo gak bisa ngonten, lo harus sering menjadi orang yang bertumbuh setiap tahunnya. Di posisi gue pada saat itu, gue juga berpikir ya, olahraga itu gak penting. Ngapain? Duit udah banyak, badan begini ya fine-fine aja lah. Tapi ternyata olahraga itu buat gue sekarang menjadi bagian yang harus gue lakukan dalam hidup gue. Menjadi bagian yang harus gue lakukan setiap harinya. Gue itu nge-gym minimal seminggu 4 kali. Karena apa? Gue tahu manfaat nge-gym ini jauh lebih penting daripada lo membentuk badan lo doang. Produktivitas gue jauh lebih meningkat. Gue itu jauh lebih ambisius. Karena gue tahu cowok setiap tahunnya testosteronnya pasti turun. Jadi cara lo untuk menjaga testosteron lo harus olahraga supaya testosteron lo itu makin naik bahkan stabil. Mungkin buat lo semua yang belum pernah kenal gue secara personal, gue itu dulunya tuh males-malesan. Gue ngerasa ya uang itu gampang lah dapetinnya lah, nggak apa-apa badan begini fine-fine aja. Ternyata ya lama-lama gue ngerasa kok gue makin males ya. Ternyata satu masalah gue, ya gue kurang olahraga. Dan olahraga itu dari dulu sesuatu yang paling gue benci. Yang penting fokus gue dari dulu, mending banyakin uang aja lah, hidup begini aja lah, udah enak. Ternyata ketika gue sudah konsisten nih hampir 1 tahun dalam gue nge-gym, ya kalian bisa ngeliat lah before after muka gue itu seperti apa. Sampai akhirnya gue ngerasa gue itu jauh lebih muda lagi ya. Gue hitung body fat gue, kemudian umur gue dengan kondisi badan seperti sekarang. Ternyata umur gue tuh masih 20-an bukan 30-an. Agresivitas gue itu jauh lebih gila lagi. Karena apa? Karena gue olahraga. Muka gue juga jauh lebih glow up. Karena apa? Karena olahraga. Gue harus bisa berkembang setiap tahunnya. Nah makanya fokus lo sekarang. Kalau lo diremehin banyak orang, lo fokus upgrade diri lo. Lo harus jauh lebih hebat dibanding lo sebelumnya. Apapun, kalau misalnya lu dijago cari duit, ya lu perbaiki postur badan lu, perbaiki makanan lu perbaiki relationship lu sama orang lain. Fokus itu semua yang harus lu beresin. Karena gak ada gunanya juga kalau lu banyak duit tapi diri lu aja gak lu urus. Ini poin kelima yang harus lu ketahui. Kalau lu sudah bisa mendapatkan hasil, lu harus bisa bungkam orang tuh dengan bukti. Karena ketika sudah ada buktinya, sudah ada proofnya, semua orang tuh juga bakal mandang lu. Karena lu berhasil melewati fase yang tadi lu diremehin. Akhirnya lu memulai dan sampai akhirnya lu bisa achieve. Karena semua orang tuh gak butuh yang namanya proses lu. Percuma lu kasih lihat proses lu, mereka juga gak mau lihat. Mereka mau lihatnya itu hasil. Makanya ketika lu menjual sesuatu ke orang lain juga, mereka juga gak peduli gitu sama lu. Apalagi keluarga lu. Lu mulai jualan, lu paling lu dikatain, lu paling dianggap wah cari cuan nih. Jualan mana sih yang gak cari cuan? Semua juga cari cuan. Makanya orang yang paling sering remehin kita ya keluarga kita sendiri. Orang yang paling sering remehin kita ya teman-teman kita, orang terdekat kita. Makanya ketika lu sudah bisa berhasil dan mendapatkan uang dari luar sana, satu-satunya yang harus lo lakukan ialah lo buktiin aja kepada mereka bahwa lu berhasil. Ada sesuatu yang bisa lu pelajarin dari gua. Lu jangan kecemplung lagi nih di fase gua itu lagi berjuang, gua itu bingung mau ngapain, gua itu udah dikatain sama orang rumah, bahkan gue mencari solusi aja. Kalau misalnya lo masih bingung dalam fase hidup lo DM gue aja. Salah satu janji gue kepada di atas bahwa gue itu gak boleh namanya gak menepati janji ketika gue dikasih kesempatan berada di posisi seperti sekarang. Ya ketika Tuhan udah kasih gue berkat, ya yang harus gue lakukan apa? Ya gue membagikan banyak ilmu gue, membagikan banyak pengalaman gue di luar sana, terutama saudara-saudara gue yang sedang kesusahan. Ya gue juga bagi gitu pengalaman gue. Dan menurut gue hal yang paling penting ketika lo ingin bertumbuh menjadi seseorang yang mungkin lo lihat gitu ya di sosial media, wah gila kaya banget. Yang
paling penting itu bukan lu belum pelajari teknis. Misalnya seperti lu mempelajari teknis meta ads. Yang paling penting itu tuh pikiran bawah sadar lu. Ketika lu menonton konten gua, sudah pasti ngomongannya itu semua basisnya fundamental. Ngomongannya basisnya ialah mindset. Karena percuma kalau lu nggak punya mindset yang benar, nggak akan bisa menguasai apapun dalam hidup lu. Kalau mindset lu benar, kalau trigger lu benar, kalau tujuan lu jelas, sudah pasti mau siapapun yang berusaha menjatuhkan lu juga nggak akan berhenti. Kalau lu sudah bisa mempelajari banyak mindset dari gua, ya sudah pasti 1 tahun dari sekarang 2026 hidup lu sudah pasti bener. Gue cuma pengen nyampein yang terakhir, bungkam mereka itu hanya dengan hasil. Lu nggak usah banyak cerita. Kalau lu sudah diremehkan, jalan aja gerilya dari bawah tanah sampai pada akhirnya mereka itu juga terdiam karena hasil yang lu buktikan kepada mereka di luar dugaan mereka. See you guys.